Jadi terkadang kalau orang yang suka mengucapkan saksi dusta, ya orang itu kelihatan bukan seperti musuh kita. Artinya dia seperti orang yang baik sama kita. Kau yang telah menenun hidupku, Engkau yang telah memilih diriku. Oke, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Esther Denobe Amegance, dan selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini. Oke, jadi hari ini aku pengen sharing tentang bagaimana caranya mengatasi orang yang suka mengucapkan saksi dusta, atau orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ya seolah-olah apa yang dia lakukan itu udah paling benar, padahal itu sesuatu yang salah dan keliru. Jadi mungkin semua orang mengalami hal ini, tapi kadang mungkin ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, bahkan bagaimana cara untuk mengendalikan situasi ketika kita dalam situasi seperti difitnah, atau kita dalam keadaan mungkin diserang begitu ya. Jadi terkadang kalau orang yang suka mengucapkan saksi dusta, ya orang itu kelihatan bukan seperti musuh kita. Artinya dia seperti orang yang baik sama kita, bahkan sangat peduli, bahkan bisa jadi dia orang terdekat kita, orang yang benar-benar memperhatikan kita. Tapi di luar yang kita tahu, dia selalu berusaha untuk menjelekkan kita, menjatuhkan kita, bahkan berusaha untuk merusak apa yang kita lakukan, seolah-olah itu selalu tidak benar. Nah, itu sering dialami, bahkan teman-teman di luar sana juga sering berbagi tentang hal ini. Aduh, gimana ya caranya ya, ini orang kelihatannya baik, dia bisa dipercaya, tapi ternyata begini-begini. Nah, ini ada banyak orang yang tidak bisa mengatasi hal ini. Ini memang kadang hal sepele dan sering terjadi, tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak berdaya karena orang ini pada dasarnya baik sama kita, dan pada dasarnya dia sangat peduli, dan orang seperti ini sering kita jumpai, dia adalah orang terdekat kita. Tapi ternyata di luar sana dia merancang, dia mengatur, dan dia membuat strategi-strategi yang sifatnya itu menjatuhkan kita. Dan pada akhirnya bahkan orang-orang yang tadinya ada di pihak kita, ya seperti orang-orang itu jadinya menjauhi kita, ya karena itu tadi, karena ada orang yang mengucapkan saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta itu artinya ya menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, merusak nama baik kita, dan seolah-olah apa yang kita kerjakan itu tidak benar, ya. Jadi tips yang pertama dari aku, teman-teman, ketika kita ada dalam situasi seperti ini, ketika kita difitnah, kita dijelek-jelekan, kita dijatuhkan, yang pertama yang harus kita lakukan, satu tips dari aku, kita harus berdoa. Nah, ini yang paling susah ya, karena aku untuk melakukan dan ada di titik ini itu perlu penyangkalan diri, artinya perlu membuang segala ego. Kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, kita harus melibatkan Tuhan dalam hal ini, karena bagi aku ini adalah hal yang serius dan hal yang sangat penting untuk kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Orang yang baik, tapi di luar sana dia menjelekkan kita, menjatuhkan kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kenapa kita harus berdoa? Artinya kita harus melibatkan Tuhan, karena tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Nah, di dalam doa itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita
mendoakan dia supaya dia kejahatannya itu berbalik sama dia atau seperti apa. Tidak, teman-teman. Ketika kita berdoa, ya, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya teman, aku punya sahabat, dan ternyata dia menyakiti aku dengan cara membicarakan aku seperti ini kepada orang lain. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa memaafkan dia, supaya aku bisa mengampuni dia. Tentu kalau dengan kekuatan aku nggak sanggup, Tuhan, tapi aku minta tolong, aku minta bantu sama Tuhan. Tuhan, tolong mampukan aku, Tuhan, tolong kuatkan aku mengampuni dia. Sekarang urusan dia aku serahkan sama Tuhan. Nah, ini teman-teman, ini menurut aku yang paling the best yang bisa kita lakukan. Serahkan orang itu kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang mengurus dia, biar Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi ketika kita sudah berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan, aku percaya, aku yakin kita akan ada pada titik, oh iya, ngapain gue harus benci, ngapain gue harus dendam, toh nanti urusan dia Tuhan yang urus. Nah, itu tips pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, tips yang kedua dari aku ketika kita difitnah atau ketika kita diucapkan saksi dusta, tips yang kedua itu selain berdoa, yang kedua harus kita berani memberikan teguran. Nah, ini nih penting nih, teguran yang seperti apa yang harus kita berikan, ini yang penting ya. Teguran yang harus kita berikan mungkin tidak harus berupa teguran yang keras atau teguran yang sifatnya melawan, tidak, tapi teguran yang harus kita berikan itu adalah berupa teguran kebaikan, ya kan. Semakin dia jahat atau semakin dia merencanakan kejahatan buat kita, semakin kita menegur dia dengan cara yang baik, ya kan, menyapa dia dengan cara yang baik. Semakin kita itu ramah sama dia, ya kan, semakin kita juga berbalik menjadi baik sama dia, ya kan. Padahal kita tahu nih, dalam hati, dalam pikiran kita tahu dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat buat kita. Tapi di sisi lain, ketika kita mengetahui hal itu, biarlah itu jadi sebuah pengetahuan aja, jadi sebuah informasi. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang seperti ini, justru kasih teguran yang manis, kasih teguran yang baik, ya kan. Sapa dia, ya, beri dia sesuatu, beri dia kebaikan, tindakan kebaikan. Nanti dia akan berpikir, ini orang, aku udah jahat sama dia, tapi kenapa dia semakin baik sama aku? Nanti dia akan ditegur sendiri oleh perasaannya, ya. Jadi dia akan ditegur sendiri oleh tindakannya sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengeluarkan energi untuk marah, untuk membalas dendam. Jangan, ya, menurut aku jangan. Ya, memang ini sulit, tapi aku percaya ketika kita ingin mencoba hal ini, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi tips dari aku dua hal ini, teman-teman. Jadi ketika kita difitnah, ketika kita ada orang yang mengucapkan saksi dusta sama kita, tips dari aku ada dua hal. Yang pertama, doakan orang tersebut, bawa di dalam doa kita, sebut namanya, minta supaya Tuhan yang bantu kita, minta supaya Tuhan yang bereskan hidupnya. Nah, lalu yang kedua, tetaplah kita memberikan sapaan dan teguran yang ramah kepada orang tersebut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan yang dia berikan dengan kebaikan, dengan ketulusan. Balas dengan kasih, maka kasih itu akan berbalik, ya, kasih itu akan mengubah dia, ya kan. Nah, itu tips dari aku, teman-teman. Selamat mencoba tips ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa membantu orang lain ketika kalian memberikan saran, memberikan pendapat kepada orang yang sedang mengalami posisi difitnah atau dan lain sebagainya. Berilah tips ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.